Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang bisa menghangatkan hati dan memberikan inspirasi. Hujan turun dengan deras sore itu, membasahi setiap sudut kota yang seakan larut dalam duka yang mendalam. Jalanan yang biasanya ramai kini tampak lebih sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dengan lampu menyala redup, menerobos tirai air yang jatuh dari langit. Aroma tanah basah bercampur dengan dinginnya udara menyelubungi suasana, membawa perasaan pilu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di depan rumah sakit, seorang perempuan muda berdiri diam, membiarkan tubuhnya diterpa hujan, tanpa sedikit pun niat untuk mencari tempat berteduh. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, menyatu dengan aliran air mata yang terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Matanya yang sembab dan merah menceritakan segalanya, kesedihan yang begitu dalam, kehilangan yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Payung berwarna hitam tergenggam erat di tangannya, tetapi tidak sedikit pun ia berusaha membukanya. Ia tidak peduli dengan basah yang meresap ke dalam pakaian, tidak peduli dengan udara dingin yang menusuk kulitnya. Dunia seakan berhenti berputar di sekelilingnya, menyisakan kehampaan yang begitu menyesakkan dada. Hari ini, Maya kehilangan ibunya, satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya, yang selalu menjadi tempatnya pulang, tempatnya berbagi cerita, dan tempatnya menemukan kehangatan di tengah kerasnya kehidupan. Kepergian ibunya begitu mendadak, begitu menyakitkan, hingga Maya merasa seperti jiwanya ikut tercabut bersama kepergian sosok yang paling ia cintai di dunia ini. Tidak ada lagi suara lembut yang menyapanya di pagi hari, tidak ada lagi tangan hangat yang membelai kepalanya saat ia merasa sedih, dan tidak ada lagi rumah yang terasa benar-benar rumah. Dengan langkah gontai, Maya mulai melangkah menjauh dari rumah sakit, membiarkan kakinya bergerak tanpa tujuan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan ada beban yang tak kasat mata menekan tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Sepanjang jalan, ia melihat bayangan ibunya di mana-mana, di setiap orang yang tersenyum hangat, di setiap ibu yang menggandeng tangan anaknya dengan penuh kasih sayang, di setiap momen kecil yang dulu terasa biasa saja, tetapi kini terasa begitu berharga dan tak tergantikan. Air matanya kembali mengalir, menyatu dengan rintik hujan yang semakin deras. Hatinya berteriak dalam diam, meratapi kenyataan yang tak ingin ia terima. Dunia terasa begitu kejam, merenggut satu-satunya cahaya yang selalu menerangi hidupnya. Ia terus berjalan, melewati trotoar yang basah dan licin, tanpa benar-benar memperhatikan kemana ia melangkah. Hujan semakin mengguyur deras, membuat jalanan yang ia lalui semakin sepi. Langkahnya terhenti ketika tubuhnya bertabrakan dengan seseorang. Tubuhnya hampir terjatuh ke belakang jika saja tangan kuat seseorang tidak sigap menangkap lengannya. Sentuhan itu membuatnya tersadar dari lamunan, meskipun pikirannya masih dipenuhi dengan kepedihan. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, dan matanya bertemu dengan sepasang mata gelap yang memancarkan kehangatan. Seorang pria berdiri di hadapannya, mengenakan jaket yang sudah setengah basah karena hujan. Pria itu menatapnya dengan sorot mata penuh perhatian, seolah bisa melihat luka yang tersembunyi di balik tatapan kosong Maya. "Maaf," ucap pria itu dengan suara lembut. Tangannya masih memegang lengan Maya, memastikan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Maya mengerjap beberapa kali, mencoba mengendalikan emosinya yang masih berantakan. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mata Maya tertuju pada buket bunga lili putih yang dibawa pria itu. Bunga yang begitu disukai ibunya, bunga yang selalu ada di vas ruang tamu mereka, dan bunga yang kini terasa begitu menyakitkan untuk dilihat. Maya menelan ludah.
mencoba menahan gejolak perasaan yang kembali menyeruak dalam dadanya. "Tak apa," jawabnya lirih, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Namun, pria itu tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri di sana, menatap Maya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan seseorang yang mengerti, yang memahami tanpa perlu banyak kata. Maya hanya berdiri diam, membiarkan keheningan menyelimuti mereka di tengah gemuruh hujan. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi sorot mata pria di hadapannya terasa menenangkan, seolah ada sesuatu yang familiar dalam tatapannya. Pria itu masih menggenggam buket bunga lili putih dengan erat, sementara tetesan air hujan mulai meresap ke dalam kelopak bunga, membuatnya terlihat lebih rapuh dan hidup pada saat yang bersamaan. Maya memandang bunga itu dengan perasaan campur aduk, antara duka, rindu, dan sedikit perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin bertanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Mungkin ia terlalu lelah untuk berbicara, atau mungkin ia takut bahwa suara yang keluar dari bibirnya akan terdengar begitu rapuh dan pecah. Namun, pria itu rupanya cukup peka. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lagi, kali ini lebih pelan, lebih hati-hati, seolah takut kata-katanya akan melukai lebih dalam. Maya mengangkat wajahnya, menatap pria itu dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekadar bertanya karena basa-basi. Napasnya terasa berat, tetapi ia akhirnya menjawab, "Aku baru kehilangan ibuku." Suaranya hampir tak terdengar, tetapi pria itu mendengarnya dengan jelas. Ia tidak langsung merespons, hanya menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang sama lembutnya, "Aku juga baru kehilangan seseorang. Ayahku." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan ruang di antara mereka yang tiba-tiba terasa lebih akrab meski mereka belum saling mengenal. Maya menatap pria itu sekali lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Ia tidak sendiri dalam kesedihannya. Ada orang lain yang juga merasakan kehilangan yang sama, yang mungkin juga sedang mencari cara untuk bertahan di tengah rasa sakit yang nyaris tak tertahankan. Ia melihat sesuatu di mata pria itu, kesedihan yang tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu nyata. Sesaat, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri di sana, membiarkan hujan menjadi satu-satunya suara yang menemani. Setelah beberapa saat, pria itu tersenyum tipis, meski jelas sekali bahwa senyum itu tidak sepenuhnya mencerminkan kebahagiaan. "Aku Damar," ujarnya, lalu mengulurkan tangannya ke arah Maya. Tangan itu tidak hanya sekadar menawarkan perkenalan, tetapi juga sesuatu yang lebih dari itu, sebuah pengertian, sebuah simpati, atau mungkin sebuah harapan bahwa di tengah kehilangan, mereka bisa menemukan sesuatu yang baru. Maya menatap tangan itu cukup lama sebelum akhirnya menjabatnya dengan ragu. Tangannya dingin karena hujan, tetapi genggaman Damar cukup hangat untuk sedikit mengusir rasa dingin itu. "Aku Maya," jawabnya pelan. Mereka berjabat tangan hanya beberapa detik. Tetapi Maya bisa merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada tali tak terlihat yang menghubungkan mereka dalam satu perasaan yang sama. Setelah pertemuan itu, Maya dan Damar mulai sering bertemu. Awalnya, pertemuan mereka terasa seperti kebetulan, di rumah sakit, di taman dekat rumah sakit, atau di kafe kecil. Tempat Maya biasanya membeli teh hangat untuk sedikit menghangatkan tubuhnya setelah hujan. Namun, semakin lama, pertemuan-pertemuan itu menjadi sesuatu yang mereka nantikan. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi kisah tentang orang yang telah pergi, tentang kenangan yang tertinggal, tentang bagaimana mereka mencoba bertahan. Meski kehilangan terasa begitu berat, Maya tidak menyangka bahwa ia bisa merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang baru ia kenal, tetapi Damar memiliki cara tersendiri untuk membuatnya merasa aman. "Aku sering berpikir," kata Maya suatu sore di taman, "kenapa harus mereka yang pergi duluan?" Damar menatap langit yang mulai berubah jingga,
lalu menarik napas dalam. Mungkin karena Allah tahu mereka sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, katanya pelan. Dan kita masih punya sesuatu yang harus kita lakukan. Jawaban itu membuat Maya terdiam. Cukup lama. Ia memikirkan kata-kata Damar, mencoba mencernanya di dalam hati. Mungkin Damar benar. Mungkin ibunya telah selesai dengan perjalanannya, dan sekarang giliran Maya untuk melanjutkan langkahnya. Mungkin hidup tidak selalu tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan makna baru di balik kehilangan itu sendiri. Hari-hari berlalu tanpa terasa, tetapi luka yang ada di hati mereka masih terasa begitu nyata. Maya dan Damar terus bertemu, berbagi cerita, dan mencoba memahami kesedihan satu sama lain. Mereka mulai menyadari bahwa kehilangan bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus mereka pelajari untuk hidup berdampingan dengannya. Terkadang, di antara percakapan mereka, ada jeda panjang di mana tak satu pun dari mereka berbicara. Namun, keheningan itu tidak canggung. Sebaliknya, keheningan itu penuh makna. Seolah-olah mereka saling memahami tanpa perlu mengucapkan satu kata pun. Seperti sore itu, ketika mereka duduk di taman yang mulai sepi, hanya ditemani gemerisik angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Maya memandangi langit yang perlahan berubah warna, sementara Damar menatap ke depan dengan tatapan kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku selalu berpikir, Maya akhirnya berbicara, suaranya pelan dan terkesan ragu-ragu. Apakah aku akan pernah bisa melewati ini? Matanya masih menatap langit, seolah mencari jawaban di antara awan yang terus bergerak. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong. Tidak ada lagi suara ibuku yang menyuruhku sarapan. Tidak ada lagi tawa kecilnya ketika melihatku mengeluh soal pekerjaan. Rasanya, rumah terasa begitu sepi. Ia menundukkan kepala, menggenggam jemarinya sendiri untuk menahan getaran halus yang mulai terasa. Dan aku takut. Takut kalau aku akan terbiasa dengan kesepian ini. Damar menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku mengerti, katanya. Pelan. Aku juga merasakannya. Ia menoleh ke arah Maya, menatapnya dengan penuh kesungguhan. Setiap kali aku pulang ke rumah, rasanya ada yang hilang. Aku masih bisa membayangkan ayah duduk di kursinya, membaca koran seperti biasa. Kadang-kadang, aku bahkan merasa seperti masih bisa mendengar suaranya di ruangan sebelah. Tapi ketika aku benar-benar melihat ke sana, yang ada hanya keheningan. Suaranya sedikit bergetar. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya, Maya mengangkat wajahnya, menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa begitu terhubung dengan pria di hadapannya, seolah mereka memiliki luka yang sama, hanya berbeda bentuknya. Lalu, bagaimana caramu menghadapinya? Tanyanya akhirnya. Ia benar-benar ingin tahu, karena sampai sekarang, ia masih belum menemukan cara untuk mengatasi rasa sakitnya sendiri. Damar tersenyum kecil, meski senyum itu tampak sendu. Aku mencoba mengingat bahwa kehilangan bukan berarti mereka benar-benar pergi, jawabnya pelan. Mereka masih ada di dalam ingatan kita, di dalam setiap kebiasaan yang mereka tinggalkan, dalam setiap hal kecil yang mengingatkan kita pada mereka. Dan mungkin, tugas kita sekarang adalah menjaga bagian kecil dari mereka tetap hidup di dalam diri kita. Maya terdiam cukup lama, mencerna kata-kata Damar. Mungkin benar. Mungkin ibunya tidak benar-benar pergi. Setiap kali ia memasak resep favorit ibunya, setiap kali ia menyanyikan lagu yang biasa mereka dengarkan bersama, setiap kali ia merindukannya, ibunya tetap ada di sana, di dalam hatinya. Perlahan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa ada sedikit kehangatan di dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa belajar untuk menerima. Suatu malam, hujan kembali turun dengan derasnya. Langit kelam, dan suara rintik air yang
Menimpa tanah serta dedaunan menciptakan simfoni alami yang menenangkan sekaligus melankolis. Maya duduk sendirian di bangku panjang taman yang biasa mereka kunjungi. Menatap kosong ke depan. Rintik hujan membasahi tanah di bawah kakinya, menciptakan genangan kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu taman yang redup. Udara malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, tetapi ia tidak beranjak. Ada sesuatu dalam hujan yang membuatnya tetap bertahan di tempat itu. Mungkin karena hujan mengingatkannya pada ibunya. Pada hari-hari ketika mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil mendengar suara gemericik hujan di atap. Atau mungkin, hujan juga mengingatkannya pada Damar, pada percakapan-percakapan mereka yang selalu terasa penuh makna. Langkah kaki terdengar mendekat, dan tak lama kemudian, seseorang duduk di sebelahnya. Tanpa perlu menoleh, Maya tahu siapa itu. Aroma teh jahe yang dibawa pria itu bercampur dengan udara dingin malam, menciptakan perpaduan yang familiar. Masih suka hujan? Suara Damar terdengar di tengah keheningan. Maya menghela napas pelan sebelum menjawab. Suaranya hampir tenggelam dalam suara rintik hujan. Dulu, hujan selalu mengingatkanku pada kesedihan, ujarnya sambil mengusap jemarinya yang dingin. Tapi, sekarang, hujan juga mengingatkanku padamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Ada kejujuran dalam ucapannya, sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Damar menoleh ke arahnya dengan senyum kecil yang tersungging di bibirnya. Berarti aku seburuk itu ya? Canda Damar, mencoba mencairkan suasana. Maya tertawa kecil, meskipun ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Ia menggeleng pelan. Bukan. Kamu justru membuat hujan terasa lebih hangat, katanya dengan lirih. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkan kata-kata itu yang membuat Damar terdiam. Ia memandang Maya dalam-dalam, seolah ingin memastikan apakah perasaannya sendiri benar adanya, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh rasa kehilangan mereka masing-masing. Hujan terus turun, membasahi jalanan dan dedaunan, tetapi di antara mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengertian dan rasa nyaman. Sesuatu yang perlahan-lahan mengubah makna kehilangan dalam hidup mereka. Damar menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan yang hanya dimaksudkan untuk Maya. Menurutmu, mungkin gak kita menemukan cinta di tengah kehilangan? Matanya tetap tertuju pada wajah Maya, mencari jawaban di dalam sorot matanya yang lembut. Maya terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti rintik hujan yang tertunda sebelum jatuh ke tanah. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tahu jawaban itu sejak lama, jauh sebelum Damar menanyakannya. Namun, baru kali ini ia benar-benar siap mengakuinya, baik pada dirinya sendiri maupun pada pria di hadapannya. Maya menoleh, menatap Damar dalam-dalam, dan tersenyum kecil. Mungkin saja, karena aku sudah menemukannya. Hujan masih turun, tapi kini ia tidak lagi terasa dingin. Di bawah langit yang kelabu, di antara suara gemericik air yang jatuh, mereka menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak mereka duga sebelumnya. Karena Allah selalu punya cara untuk menggantikan sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang lebih indah, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tak terduga. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan menghangatkan hati kalian semua. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.